Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 6, bagaimana kabar kalian minggu ini? Saya harapkan semoga semuanya sehat-sehat saja. Oke siswa kelas 6, pada minggu ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pelajaran 3 tentang indahnya nama-nama Allah. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang Al-Baqi. Sebelum kita membahas tentang Al-Baqi, mari kita berdoa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, setelah kita berdoa, kita coba ingat kembali tentang materi-materi kita yang kemarin-kemarin tentang Asmaul Husna. Apa kemarin Asmaul Husna? Yaitu nama-nama Allah yang baik. Nama Allah yang baik itu ada berapa? Ada 99. Tapi di kelas 6 semester 1 ini kita hanya membahas Asmaul Husna ada 4. Yang pertama yaitu As-Somad yang sudah kita bahas minggu kemarin. Kemudian yang kedua ada Al-Muqtadir, juga sudah kita bahas. Minggu ketiga atau yang ketiga ada Al-Muqaddim yang sudah kita bahas juga. Dan yang terakhir ada Al-Baqi yang akan kita bahas pada kali ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang Al-Baqi. Apa itu Al-Baqi? Apa? Ada yang tahu? Al-Baqi itu artinya adalah maha kekal. Dan ini sesuai dengan sifat wajib Allah. Apa ya yang artinya maha kekal? Yaitu baqo. Ya, jadi Al-Baqi dengan baqo itu sama. Artinya adalah maha kekal. Maksudnya apa? Maksudnya Allah maha kekal itu adalah Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Itu artinya kekal. Kalau ada awalnya, ada akhirnya, itu tidak kekal. Jadi kalau yang namanya kekal itu tidak berawal juga tidak berakhir. Untuk lebih jelasnya, mari kita bandingkan, ya. Kita bandingkan dengan yang pertama, yaitu peristiwa gunung meletus. Kalian pernah melihat peristiwa gunung meletus? Ya, mungkin pernah ya di TV tapi, ya. Nah, peristiwa gunung meletus itu biasanya kan merusak alam sekitar. Jadi alam sekitarnya akan rusak. Kalau alam sekitar rusak berarti tidak kekal. Nah, alam sekitar ini termasuk makhluk. Jadi makhluk itu tidak kekal. Karena yang kekal hanyalah Allah. Itu ya. Jadi alam sekitar rusak. Berikutnya, manusia. Manusia itu mulai dari lahir ya, ketika sudah dilahirkan, kemudian menjadi anak-anak, muda, kemudian tua dan meninggal. Ya, jadi manusia meninggal. Kalau meninggal berarti rusak, tidak kekal. Karena ada awalnya, ada akhirnya. Kapan awalnya manusia? Ya, ketika dilahirkan ke dunia ini. Ini awalnya manusia. Kapan akhirnya? Akhirnya ya ketika sudah meninggal. Berarti manusia tidak kekal. Alam ini tidak kekal, manusia juga tidak kekal. Tetapi Allah itu tetap abadi, tidak akan rusak selamanya. Alias Allah itu maha kekal. Mengapa Allah maha kekal? Karena Allah mempunyai sifat Asmaul Husna Al-Baqi. Bisa paham ya sampai sini? Oke. Kalau sudah paham,
maka kita harus mengakui bahwa Allah itu mempunyai sifat al-baqi. Bagaimana caranya? Cara kita mengakui bahwa Allah itu mempunyai sifat al-baqi yang pertama, yaitu mari kita berlomba-lomba berbuat baik karena kita akan mati. Jadi kita semua ini nanti pasti akan mati. Ya, tinggal menunggu giliran saja kapan kita akan mati. Oleh karena itu, sebelum kita mati, sebelum kita meninggal, ayo kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Mengapa harus berlomba-lomba berbuat baik? Ya agar ketika kita nanti meninggal sewaktu-waktu, kita sudah punya bekal untuk dibawa di akhirat nanti. Kalau perbuatan baik kita itu banyak, maka di akhirat, maka timbangannya juga akan baik. Kalau timbangannya baik, pasti akan masuk surga, insya Allah. Tuh. Jadi dengan kita berlomba untuk berbuat baik, kita sudah mengakui bahwa Allah mempunyai sifat al-baqi. Yang kedua, yaitu mari kita memanfaatkan waktu dengan baik mumpung masih ada waktu. Jadi waktu yang kita punya ini tidak akan kembali lagi. Ya, misalnya hari ini tidak akan kembali lagi di hari-hari yang akan datang. Dan waktu itu pasti ada batasnya. Maka dari itu, selama kita masih diberi waktu untuk berbuat yang baik, ayo kita memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Oke ya, itu mengakui al-baqi yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, mengakui sifat al-baqi. Maaf, ini bukan al-muqaddim ya, tapi al-baqi. Yang nomor 3 yaitu mari perbanyak sedekah. Mengapa harus diperbanyak sedekah? Karena semua harta benda tidak akan kekal. Jadi harta benda yang kita punya saat ini nanti suatu saat pasti akan rusak. Dan kalau kita itu mati, harta benda tidak akan kita bawa. Jadi mumpung masih ada waktu dan kita diberi harta benda yang banyak mungkin saat ini ya, atau kita masih mempunyai harta, masih mempunyai uang, ayo kita sedekahkan sebagian dari harta kita. Itu ya, paham? Oke, bisa ya ketiga-tiganya itu dilakukan? Insya Allah bisa. Oke, sekarang kita coba latihan soalnya. Silakan disimak baik-baik, kemudian nanti silakan dikerjakan. Soal yang pertama, tuliskan Asmaul Husna al-Baqi dengan menggunakan huruf Arab. Tadi di awal sudah kan? Al-Baqi itu huruf Arabnya bagaimana? Coba kalian tuliskan. Soal berikutnya nomor 2, apa arti dari al-Baqi itu? Jadi al-Baqi itu artinya apa? Tadi juga sudah dibahas. Soal berikutnya yang nomor 3, coba kalian buat perbandingan sifat al-Baqi-nya Allah terhadap makhluknya. Ya, tadi perbandingan tadi, kalau makhluk begini, tapi kalau Allah begini. Itu ya, nanti jawabannya. Dan soal yang terakhir, yang nomor 4, tuliskan 2 saja cara kita mengakui Allah itu bersifat al-Baqi. Tadi ada ya? Tadi dibahas 3, ini kalian diminta menyebutkan 2 saja. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sementara itu penjelasan dari Al-Baqi, jangan lupa soal-soalnya kalau sudah selesai silakan dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurunya masing-masing.
masing-masing. Sementara itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.